Kok nggak ada tulisannya? Repot ya. Iya, Bapak. Baru. Sudah, Bu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, yaitu Diki Stefani dan Abraham Mustafa. Bab dan judul bertema perbedaan ragam bahasa dan hakikat ragam. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicaraan. Hakikat ragam bahasa. Hakikat ragam bahasa adalah sebagai sarana interaksi sosial yang mencakup aspek bunyi dan makna. Perbedaan ragam bahasa dan hakikat bahasa, yakni ragam bahasa sebagai gejala sosial. Pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan, tetapi juga oleh faktor non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografi, waktu sosiokultural, dan faktor situasi. Faktor-faktor di atas mendorong timbulnya perbedaan dalam pemakaian bahasa. Perbedaan tersebut akan tampak dalam segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah-kaidah tata bahasa. Perbedaan atau varian dalam bahasa yang masing-masing menyerupai pola umum bahasa induk disebut ragam bahasa. Ragam bahasa yang berhubungan dengan faktor daerah atau letak geografis disebut dialek. Hakikat ragam sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat, yakni A. Sistematik, yaitu bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakaiannya. B. Makna suka, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antar bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. C. Ujar. Beberapa bentuk dasar bahasa adalah ujar, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. D. Manusiawi, karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. E. Komunikatif, karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota masyarakat. Jadi, kesimpulan perbedaan ragam bahasa dan hakikat ragam bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitre, digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bila aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu.
Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Apabila tutur kata saya kurang atau kasar, mohon maaf. Mohon untuk dipertanyakan yang saya terangkan ini. Ya, Bentar Mas. kalau ada pertanyaan saya yang akan menjawab. Ya, silakan buka pertanyaan. Ya, silakan ada yang tanya. Ayo, ada yang tanya? Ada pertanyaan yang ayo, ada yang Ayo Aberor, jawab. bentar, ini masih buka pertanyaannya. Bentar, teman-teman. Ini sinyalnya lagi buruk. Bentar, lihat pertanyaan dulu. Ini dari Mas Nori, sebutkan 2 fungsi dari tanda koma. Nah, fungsi dari tanda koma memberhentikan kata atau kalau perkataan harus ada tanda petik dari titik. Nah, tanda titik koma yang berartikan kalimat yang digunakan untuk makna aslinya atau asalnya. Ini dari pertanyaan dari kelompok 3, Muhammad Farda. Apa kegunaan tanda titik pada suatu kalimat? Tanda guna titik pada suatu kalimat untuk menghentikan sebuah
judul atau pembahasan. Bisa dikatakan ada judul atau yang berarti tanpa maknanya tersendiri. Ada pertanyaan lain? Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kami tutup pertanyaannya. Mohon bertanya lagi. Apakah ada yang dipertanyakan? Kami tunggu pertanyaan. Ya, masih ada waktu 3 menit untuk memberi pertanyaan. Ya, kalau tidak ada. Oh, ini dari masalah bagaimana cara berbahasa dengan baik dan benar. Yaitu bahasa yang tidak menggunakan bahasa baku atau su dengan kapi dalam kurung kamus bahasa, dan hanya diperbolehkan berbicara dengan teman sebaya ataupun forum tidak resmi. Dan bahasa yang benar ini bahasa sesuai faedah dan selalu digunakan. Nah, bacaan nomor 2. Yang bertanya lagi? Apakah udah pertanyaan? Ada, kami tutup. Sudah, Bu. Oh, sudah Mas Diki, ternyata tidak ada pertanyaan lagi. Mohon ya, ditutup. Ya, cukup dari presentasi kami dari kelompok 2. Mas Diki Stefani dan saya sendiri. Bila ada atau ucap yang salah, kami minta mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2, meskipun banyak dana ya untuk kelompok 2 ini.
akhirnya selesai juga. Ada ketika untuk kelompok 2 ini membahas tentang itu, minta tolong PowerPoint-nya dinaikkan di atas di judulnya. Oke ya. Kelompok 2 ini membahas tentang perbedaan ragam bahasa dan hakikat ragam, ya. Kalau berbicara perbedaan ragam bahasa dan hakikat ragam itu memang ada beberapa yang berbeda, ya Diki ya. Dan Abror dan Abror ya. Nah, terus ragam bahasa dan hakikat ragam itu, kalau ragam bahasa, bahasanya itu terdiri dari berbagai macam, seperti itu ya. Dari karena Indonesia ini memiliki banyak sekali dialek, banyak sekali suku, sehingga bahasa yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat beragam. Itu. Kalau berbicara tentang hakikat ragam, ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang hakikat ragam itu semuanya itu adalah hakikat agar kita tahu hakikat tentang ragam bahasa yang kita miliki di setiap daerah, ya. Berbicara bahasa itu yang baik dan benar. Bahasa yang baik itu pasti benar. Bahasa yang baik itu belum tentu benar, tetapi bahasa yang benar tentu baik. Maksudnya baik di sini itu apa? Ketika kamu berbicara dengan orang yang lebih tua, kamu menggunakan bahasa Indonesia. Orang tua tersebut, orang tua yang maksudnya bisa dikatakan masih memegang unggah-ungguh. Ya, yang dimaksud memegang unggah-ungguh itu adalah kalau di Jawa kita berbicara dengan orang tua itu kan harus menggunakan jenengan. Seperti itu ya. Nah, ketika Anda berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan latar belakang tetap meskipun tua, muda, kamu akan mengatakan kamu, seperti itu. Nah, itu benar atau salah? Benar kan ya? Karena tidak ada kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu jenengan, sampean, itu tidak ada, itu benar, tetapi itu tidak baik. Jadi kata baik dan benar itu harus sesuai dengan konteks ketika kita berada di dalam lingkungan tersebut, ya. Itu. Jadi ketika kita berbicara itu banyak sekali perbedaan yang harus kita lihat, ya. Kalau berbicara dengan teman sebaya, kita berbicara dengan bahasa Indonesia, kamu, lo, gue, itu biasa aja gitu. Tapi kalau kita berbicara misalnya dengan orang yang lebih tua yang masih sangat memegang erat atau kental dengan budaya Jawa, yang masih ada jenengan, sampean, kulo, mboten atau apa itu, nah itu dianggap sudah tidak baik, tetapi benar, seperti itulah. Konsep benar baik ini tetap terkandung atau tetap di dalam konteks sosialnya tersebut. Paham? Itu penambahan dari saya untuk kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk kelompok berikutnya kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.